Di balik seragam putih merah, tersimpan kisah-kisah yang tak pernah kita harapkan. Jeritan diam dari anak-anak yang seharusnya hanya mengenal tawa. Inilah krisis nyata perundungan di sekolah dasar. Di tahun 2024 dan 2025, puncaknya terasa menyakitkan. Kasus tidak lagi sebatas ejekan, tapi sudah berupa ancaman fisik yang fatal. Ingat kasus tragis di Wonosobo? Seorang siswa SD meregang nyawa diduga setelah dipukul oleh teman sekelasnya. Atau kasus viral di Indramayu, di mana seorang siswa SD ditelanjangi dan ditendang oleh teman-temannya. Ini terjadi di jam sekolah, di tempat seharusnya mereka paling aman. Dari Bangka Selatan hingga Riau, kita menyaksikan betapa rentannya anak-anak ini menjadi korban. Luka fisik bisa sembuh, tapi trauma dan luka mental yang ditinggalkan akan dibawa hingga mereka dewasa. Ini panggilan untuk semua, guru, orang tua, dan kita semua. Ciptakan ruang yang aman, ajarkan empati, dan jangan pernah anggap sepele keluhan anak. Mari akhiri lingkaran kekerasan ini. Lindungi mereka sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus perundungan atau bullying memang tengah marak di negara kita. Kasusnya memprihatinkan, dari anak usia yang masih kecil, bahkan TK ya ada gitu, SD, SMP, bahkan SMA. Nah, kalau menurut data survei itu ada 2/3 dari anak perempuan atau laki berusia 13 sampai 17 tahun. Nah, ini miris ya. Sedangkan 3 dari 4 anak dari remaja yang pernah mengalami satu jenis kekerasan melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya. Nah, apa aja jenis-jenis perundungan itu? Dari hasil survei itu 41% pelajar berusia 15 tahun. Dan biasanya jenis-jenis perundungan itu seperti saya dipukul atau disuruh-suruh oleh murid yang lain gitu kan. Murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya. Saya diancam oleh murid lain, saya diejek oleh murid lain. Murid lain dengan sengaja mengucilkan saya gitu. Murid lain menyebarkan rumor yang tidak baik tentang saya. Itu hasil survei-survei yang sudah dilakukan beberapa penelitian. Nah, di sebelah saya sudah ada, kita sebut aja Mawar, begitu katanya. Ini Mawar yang kebetulan juga anaknya menjadi korban perundungan di sekolahnya. Tapi kita tidak menyebut nama sekolahnya karena untuk melindungi nama institusi juga. Dan kita bukan mencari siapa salah siapa benar di sini, tetapi bagaimana seorang ibu melihat anaknya menjadi korban bullying. Begitu. Selamat sore, Bu Mawar. Sore, Bapak. Bisa diceritakan, Bu, awal ibu ini punya anak berapa dan usianya berapa? Jadi awal mula di kelas 2, saya mempunyai 2 anak di satu sekolah yang sama. Oh, jadi punya 2 anak di satu sekolah. Iya. Tapi beda kelas. Beda kelas. Hanya beda 1 tingkat. Satu tingkat. Yang satu kelas 1 misalkan, yang satu kelas 3 gitu ya. Yang satu saat kejadian, yang satu abangnya kelas 2. Kelas 2. Dan adiknya kelas 3. Adiknya kelas 1. Di hari itu tiba-tiba saya dapat laporan kalau anak laki-laki saya yang di kelas 2 katanya mengamuk. Saya saat itu agak bingung ya, kok nggak pernah dia ngamuk di rumah. Jadi saya tanyakan kepada wali kelasnya, apa sebabnya, Bu? Karena ini tidak pernah terjadi di rumah, dan pagi ini berangkat sekolah dengan hati yang riang gitu, yang kita nggak ada masalah gitu. Oh, dari rumah biasa aja nih, ceria, biasa seperti biasa lah ya, iya, berangkat sekolah ya. Jadi saat itu sudah jam terakhir pelajaran, ada masuk kelas ekskul. Kelas ekskulnya adalah ekskul tahfiz. Oh, tahfiz Quran. Jadi kalau kelas
dari kelas dia misalnya 2 orang, kelas lainnya ntar ada berapa murid. Kebetulan dari kelas anakku cuma 2 orang yang ikut ekskul tafis. Terus sampai di dalam situ mereka ntar bertemu tuh sama murid yang mungkin mereka nggak kenal. Jadi cuma berdua nih dari kelas. Setelah laporan masuk dikatakan anak saya mengamuk, saya nggak langsung percaya. Boleh nggak kalau misalnya anak saya mengamuk, nanti saya minta maaf mewakili anak saya sebagai orang tua bersama papanya akan datang. Tapi boleh nggak lihat dulu CCTV? Ternyata CCTV agak lama ngasihnya, terus kita tiba-tiba dapat telepon dari wali murid yang kebetulan sudah datang di saat kejadian. Dia melihat anak saya, katanya bukan mengamuk tapi habis dipukuli. Dipukuli atau berantem? Dipukuli. Dipukuli ya. Nah, saya masih belum percaya gitu aja. Tetap masa sih di sekolah orang lagi ekskul tafis gitu, nggak mungkin deh kayaknya dipukuli. Saya juga nggak langsung percaya ya Pak. Saat itu sambil saya mengarah ke sekolah, dapatlah videonya. Nah, dapat videonya, ternyata cuma separuh. Dari separuh itu saja sudah bisa dilihat bahwa anak saya di video yang terlihat sedang membela temannya, yang dia berapa kali juga lapor kepada guru yang ada di kelas, guru tafis, kalau nih temannya sedang dibully. Oh, jadi yang awal justru yang dibully itu temannya ya? Temannya. Dia anak ibu itu mau membantu. Oh, gitu. Itu saya belum tahu nih kejadiannya bagaimana. Pokoknya yang terlihat di video di CCTV itu ya. CCTV, anak saya berkali-kali datang ke meja guru, bapak guru. Terus udah kayak gitu, si anak yang ini masih yang dibela masih muter sambil dipukuli galon. Dia pukul dengan kursi besi, nanti bisa dilihat videonya. Terus anak saya lari berdua membela karena lapor guru nih sudah nggak ada jawaban, diam aja gitu. Akhirnya mereka yang terlihat di CCTV udah rancu ya, saya berapa, tapi laporan ke saya 5. Awal laporannya 8, terus dibilang katanya 5. Semua anak tidak dikenali oleh anak saya ataupun saya sendiri sebagai ibu. Karena jadi itu bukan teman sekelas? Bukan teman sekelas, itu teman yang bertemu saat ekskul tafis, karena murid dari kelas 2A sampai 2H. Ada 8 kurang lebih sekelas, satu kelas bisa isinya 25. Kebetulan dari kelas anak saya cuman hanya 2 anak yang ikut tafis. Nah, di situ terlihat anak saya muter-muter menghindari sampai sepatunya lepas, dan dengan sepatu dia melawan yang membawa galon serta kursi besi itu untuk dilempar ke dia gitu. Hanya separuh CCTV itu. Oh iya, tadi sempat terlihat ya, kalau kita lihat rekamannya Bu, tadi ada yang sempat mau ngangkat bangku itu ya. Itu teman yang dia kenal atau bukan? Enggak kenal. Tidak nah, kenal. terus ada satu lagi yang disekep sama salah satu siswa juga. Itu siapa Bu? Yang disekep itu, dipeluk? Yang itu yang dibully pertama. Oh, gitu. Itu temannya ya? Temannya. Jadi setelah akhirnya saya sampai ke sekolah, hal pertama yang dikatakan anak saya membuat saya hancur sekali ya Pak. Mama kemana? Abang udah mau mati di dalam. Itu yang membuat trigger saya sampai berhenti bekerja Bapak. Sebagai ibu saya udah nggak bisa lagi saya masih sangat emosional Bapak saat menceritakan itu, karena saya ada di situ. Jadi saat diceritakan oleh putranya itu melalui telepon atau dia ketemu langsung? Saya ada datang. Itu kata-kata pertama di sekolah saat saya jemput. Oh, saat mau jemput, jam memang mau pulang sekolah ya? Iya, karena emang ekskul itu ada di jam terakhir. Jam terakhir. Dan akhirnya pihak sekolah tidak pernah memfollow up saya, atau saya tidak pernah dikasih tahu siapa namanya. Saya menunggu sampai berjalan waktu. Menurut mereka mengirimkan foto di dalam sebuah ruangan yang di situ hanya ada 3 anak yang memukuli. 3, sedangkan laporan pertama 8.
Lanjut laporannya 5. Habis itu yang ada di foto cuma 3 beserta anak saya dan temannya yang dibela itu. Dia bilang katanya sudah selesai ya mama, sudah berteman kembali. Bagaimana bisa berteman? Sedangkan kenal nama-namanya aja enggak, baru hari itu kenal di ekskul Tafis, baru melihat hari itu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya Bapak? Setelah sampai rumah, setelah sudah mulai kenal, saya tanya kepada anak saya, apa sih bang sebenarnya kenapa abang berantem gitu? Mama, dia berkali-kali narik kursinya anak ini, teman dia, sebut saja siapa. Terus lama-lama abang nggak tega, dia gitu. Jadi kenapa abang ikut campur kayak gitu? Kasian mah, ya itu udah kayak manusiawi. Itu yang kita tanamkan di rumah kan. Akhirnya dia, ya abang ambil lagi, bang diambil lagi sama mereka. Itu yang terjadi awal. Tapi di video CCTV tidak diberikan video yang lengkap ya, hanya separuh kejadian. Jadi laporan ke saya, anak saya mengamuk. Itu Bapak yang bikin saya kayak, kenapa harus berbohong seperti ini gitu. Saya kecewa dengan cara sekolah, oknum ya ini saya katakan. Laporan dari guru, laporan dari walas tadi, guru kesiswaan, belum ada dari guru yang menjaga di situ mengatakan permintaan maaf ataupun orang tua murid yang melakukan itu. Dan tidak pernah saya tahu apakah ada punishment di situ. Karena menurut mereka setelah foto itu beredar, dikirimkan ke saya, sudah selesai ya mama. Selesai yang mana ini? Saya sampai jemput anak saya, kadang saya datang ke sekolah 6 kali untuk mastiin dia baik-baik aja, karena dia udah nggak mau, ada demotivasi Pak, udah kayak sekolah udah nggak aman gitu. Jadi mama harus datang ya. Saya tinggalin kerjaan saya anak saya mengatakan hal yang mengerikan seperti itu kan. Benar, pas saya datang ternyata banyak verbal yang dilakukan oleh anak-anak ini. Gitu Bapak. Setelah itu saya sambil, kok begini ya cara penanganannya, masih saya, karena saya ada anak 2 di situ, yang satu lagi kan baik-baik aja Pak di kelas 2. Saya tidak merasakan anak saya mendapatkan perlakuan. Ya paling kalau masalah sesama teman namanya perempuan pasti ada. Tapi kalau ini kan udah di luar batas menurut saya. Saat anak seumur kira-kira berarti 2 tahun lalu, mereka masih di umur 8, 7, 8, mereka udah bisa berbuat kriminal seperti itu. Itu kriminal, tindakan kriminal yang tidak bisa dibiarkan. Setelah kelas 3, tiba-tiba anak saya jemput di pintu kaca. Kebetulan kelasnya pintu kaca ya, di pintu kaca anak saya sedang keluar, matanya diselepet dengan sarung di depan mata kepala saya. Saya tanyakan kepada wali kelas, berarti ini wali kelas yang baru di kelas 3. Kayak itu mah masalah remeh-temeh gitu. Oke, saya masih tahan diri saya sampai berjalan waktu, dapat laporan dari teman-temannya. Anak saya udah tidak mau melaporkan apapun nih Pak, udah mulai ada tukang ngadu, cemen, udah kena nih. Ada bahasa-bahasa. Namanya anak cowok ya kan, dikatakan seperti itu. Terus tiap lewat saya lihat dari jauh, kenapa dia harus jalanan muter ya? Iya. Oh, ada teman-teman yang dianggap wah ini rival nih. Muter jalannya. Karena mereka bergerombol. Kelompok lah ya. Iya, berkelompok. Saat berkelompok itu satu kali pernah yang mereka sudah siap bola dari jauh untuk mendidik anak saya. Yang jadi jalanan sepertinya keluar saya, justru saya yang kena. Saya melihat perilaku di mana anak saya takut, itu kan tempat yang harusnya nyaman. Sekolah harus memberikan kenyamanan, keamanan gitu. Ya, ini sekedar diketahui, ini sekolah swasta ya Bu? Sekolah swasta yang cukup besar lah di Jakarta gitu kan. Tadi kekerasan verbal yang bahasa Ibu itu kan, verbal itu seperti apa itu? Ngatain ungkapan seperti bahasa binatang atau karena Ibu atau seperti apa? Binatang. Iya. Cok. Oh. Yang lagi anak muda, anak-anak sekarang. Iya, kelamin mereka. Iya. Yang maaf sekali Bapak, di rumah kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar dengan penis gitu. Anak saya pulang sekolah bertanya, Mama, Kak itu apa?
oh itu bagian mes, Oh. gitu. Sampai saya harus menjelaskan karena itu yang dia dengar saat lewat, Ya. gitu. Makanya saya saat itu tidak lagi membiarkan Iya. berada Dan waktu itu masih kelas 3. itu saat berjalan seiring waktu dari kelas 2 Ke kelas 3, itu kan makanya kenapa dia nggak cerita tapi mama jangan pulang, mama ntar jemputnya gini, mama jangan, banyak banget larangan ke saya, jangan tinggalin abang, mama nggak boleh kerja, secara material psikis sudah kena semua. Iya. Terus sudah kayak gitu di sambil berjalan waktu, tadi kan terakhir di kelas 3 aku cerita, saya jabarkan di Slepet gitu kan, itu dengan anak yang lain ya. Berarti kan kasus pertama belum selesai, ada lagi masuk kelas baru karena ini murid baru lagi diacak nih di kelas 3. Tiba-tiba temannya melapor, mama, karena temannya saya dekatin, saya pengen tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Mama, anak mama di sumpel kaos kaki mulutnya lagi duduk oleh si anggap X, oleh si X. Emang apa yang anak saya lakukan sampai si X ini berani menyumpal kaos kaki bau ke mulut anak saya? Saya sebelum melemparkan kesalahan ke orang lain, saya make sure dulu nih apa yang dilakukan anak saya. Katanya enggak, lagi ngobrol, lagi duduk sama saya. Si pelapor bilang gitu. Iya. Wah itu saya lagi-lagi minta, ayo dong gimana sekolah ngerasa saya mana CCTV-nya kalau emang nggak salah. Tadi lagi bercanda aja mama, ya udah mana CCTV-nya? Tidak pernah ada CCTV diberikan lagi kepada saya. Dan berjalan waktu masih nonjok. Itu laporan orang tua murid lihat. Jadi saksinya banyak ya? Banyak saksi, justru tidak pernah dapat laporan ini dari pihak Pihak sekolah. Nggak mungkin anak sekecil itu mengarang cerita yang bisa kita runut gitu Pak. Kalau misalnya setelah itu orang tua murid yang sama yang lapor sama yang waktu itu kelas 2. Jadi kan kayak memang udah waktunya saya tahu gitu kan. Ternyata si anak X ini punya adik di kelas sebelah dan melakukan hal sama ke anak lain. Berarti kan ini harus ada yang ditangani. Guru harus menyampaikan kepada orang tua si pelaku bahwa anaknya begini-begini. Saya saking mendapatkan jalan buntu, saya menghubungi orang tua si pelaku dengan sangat sopan. Tapi tanggapannya ternyata berbeda, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya hentikan di situ dan di kelas 4 terakhir sudah tidak menemukan cerita apapun. Anak saya silent, Bapak. Dia pulang dalam keadaan codetan di sebelah dan seperti memar gitu memar. Ya, di wajah. Hari pertama nggak memar banget, kesana-sana makin memar. Oh gitu. Iya, itu saya makanya kayak ini puncaknya. Saya coba follow up lagi wali kelas yang baru, berarti kan di kelas 4 untung dan menyatakan saat di jam pembelajaran tidak ada kejadian apa-apa mama. Saya sudah merasa hopeless, kemana nih saya harus kesiswaan buntu, kemana buntu. Kepala sekolah? Tidak pernah bisa ditemuin. Saya cuma sampai waktu itu ke wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Dan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Justru jadi ke tempat lain obrolannya. Kita nggak pernah bisa menjelaskan. Nggak pernah bisa dikasih ruang atau permintaan maaf secara resmi atau menerima laporan bahwa mereka ini dapat punishment gitu. Dan saya berharap ya, maksudnya yang terakhir ini saya udah nggak bisa lagi, kan selama saya minta nih mana ya CCTV, ternyata saya dapat persekusi dari sekolah gitu. Tindakan yang menurut saya sangat amat menyayangkan. Ya, jadi Ibu menyayangkan tidak ada upaya dari pihak sekolah untuk memediasi gitu kan, nih bagaimana persoalan ini bisa selesai gitu. Jangan sampai anak menjadi korban dan pihak sekolah cenderung mendiamkan kan gitu. Ya Ibu pasti kecewa ya dengan sikap sekolah, tidak ada upaya, sehingga Ibu berupaya untuk mencoba mencari solusi sendiri tadi dengan menghubungi orang tua dari teman-temannya gitu kan yang suka membuli. Nah ini juga peringatan buat pihak sekolah, kalau
ada kejadian seperti ini jangan juga dianggap remeh gitu. Banyak sekali pihak sekolah juga menganggap biasalah bercandaan anak-anak gitu kan. Apalagi kalau sudah ada CCTV ya harus segera ditangani. Nah seperti Ibu. Nah Bu, kita coba mengulik soal bagaimana psikologi anak pasca dia mendapatkan perlakuan tadi, pulang memar gitu. Seperti apa perubahannya di rumah? Yang terakhir itu kejadian saya kalau ngigo itu udah pasti. Oh iya, Jadi karena jadi nggak ketika dia keluar tidur tuh apa ngigonya? Teriak-teriak atau gimana? bukan gitu kayak Gelisah lah iya ya. gelisah. kayak orang Terus yang gelisah. terakhir sekali yang saya ingat dia pegang dadanya, dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bilang. Karena kayak dia lari kenceng gitu. Iya. Itu pas saya sebagai orang tua setiap malam Iya, hati saya sakit sekali gitu. iya. Apa pertanggungjawabannya seperti ini Nah, enggak? Ibu sendiri ada diskusi sama suami? Apa saran suami? Pindah. Oh, ya jadi tidak Karena- meneruskan ke ranah hukum, tapi lebih cenderung ya sudah mengalah Iya. dengan pindah sekolah gitu ya. Iya, saya ingin tadinya saya ingin tabayun, Nah. ini bukan sesuatu yang anak saya mau saya eksploitasi, bukan. Iya. Pak. Ini saya hanya minta, yuk Ketegasan dari pihak Ketegasan sekolah ya dari kan pihak sekolah. dalam menangani persoalan Betul. anak-anak itu. Jangan menganggap remeh ya sebuah persoalan dengan tadi menganggap ini mah biasa, bercandaan biasa. Tapi kalau sudah dibiarkan menjadi kebiasaan kan jadi kasusnya masuk ke psikologis ya. Bu. Iya, yang di kelas 3 sempat setelah kalau misal ngadu, jadi aduh cemen, tukang Ya, ngadu, tukang ngadu, resek. resek. Baim ibunya astagfirullah, bisa di maaf Pak, saya agak Iya. saya terbawa emosi Iya, Bapak. iya. Sebenarnya Ini hal yang wajar ya sebagai orang tua, apalagi ibu ya, ibu kandung melihat anaknya gitu kan kecewa. menjadi korban perundungan, bully, tetapi pihak sekolah tidak bersikap tegas bagaimana menyelesaikan persoalan, cenderung menjadi kewajaran, dan ini yang membuat tambah sakit lagi ketika anaknya di rumah pun berubah sikap jadi lebih protektif terhadap cerita-cerita ya kan gitu. Cukup mengharukan gitu cerita dari Bu Mawar ini. Nah Bu, kenapa Bu tidak meneruskan ke ranah hukum? Apa pertimbangannya? Waktu itu saya kan mikir, oh mereka lagi memproses, ya kan, lagi berjalan katanya. Dari pihak sekolah bilang begitu? Iya, saya pikir, oh iya nih bisa ya, pasti bisa. Saya kan pengen tabayun dulu. Kita jadi bukan, sekolah seperti ini kayak air mengalir aja lah, ntar juga namanya berteman lagi gitu kan? iya, itu kata mereka, Kata versi mereka. versi. Versi saya mengalami terus-terusan, tapi kalau kita lapor, akhirnya gini, mama kamu tuh ribet ya, mama Iya. kamu tuh rese, Iya. ke anak saya. Malah lebih ke Anak saya jatuhnya jadi kayak, dipersekusi ya, sama orang tua iya, siswanya justru ya, enggak sama guru-gurunya. Oh. Siapa yang kalian lindungi di sini? Mm-mm. Ayo, kita mempunyai hak yang sama di situ. Itu yang saya kecewa. Iya. Siapa yang kalian lindungi? Saya meminta hak saya. Mm-mm. Mm. Terus udah kayak gitu, ada hari yang fatal banget. Pas mau kenaikan kelas 3, Mm. saya jemput, saya tunggu. Ternyata anak saya lagi disuruh ngerjain ujian 2 orang anak. Di dalamnya ada 4 orang anak termasuk anak saya. Yang satu kalau menurut anak saya ngerjain sendiri tapi lambat. Iya. Yang 2 tidak bisa sama sekali mengisi soal. Mm. Dan anak saya yang disuruh mengerjakan, Bapak. Mm. Itu udah apa namanya? Udah Tapi nilainya bagus ya Bu anak ini? enggak sih, dia Biasa. makin gimana ya, Pak? Ada perubahan nilai gitu. Iya makin demotivasi sudah Iya, ada. Tapi saya tetap berusaha, abang bisa. Kita main kuis yuk. Iya, iya. Cara belajar udah bukan Iya. abang belajar, tapi saya bermain sama dia. Caranya banyak cara yang saya ikutin. Gimana caranya dia tuh semangat sekolah? Ada mama. Iya. Mama bisa antar abang setiap hari. Mama datang 6 kali Iya. sehari. Saya yakini itu ke anak saya, biar dia nggak, karena sebenarnya teman yang lain kan juga baik. Iya. Di tengah-tengah keburukan pasti ada baik. Saya makanya bilang ini oknum 50%. Iya.
Saya nggak katakan ini semua sekolahnya mengalami Iya. malfungsi, enggak ya Pak. Iya. Saya katakan ini oknum. Tadi setelah Ibu punya pertimbangan sendiri tidak memasukkan ke ranah hukum, tadi mengikuti alur sekolah itu kan yang justru karena emang nggak jelas juga sikap sekolah. Nah, sekarang setelah pindah ini kelas berapa ini? Kelas pindahnya jadi semester berapa? Saat ini belum pindah. Oh, lagi saat ini belum pindah. proses. Lagi proses pindah ya. Tapi masih sekolah di tempat yang Masih karena sedang ujian dan ingin ujian ya. sedang ada ujian praktek. Praktek. Pihak kan saya bilang di kelas 4 ini gurunya bisa diajak komunikasi. Mereka berharap masih masih ada ujian praktek Iya. nih datang. Saya sangat memberi apresiasi kepada gurunya juga kalau masih memperdulikan nilai pelajaran anak saya gitu. Nah, Ibu khawatir nggak? Ini kan dari ujian nih, nilainya merosot atau seperti apa? Pasti. Masih optimis? Khawatir pasti ada, tapi saya optimis kalau misalnya Tapi di rumah masih semangat masih belajar Masih karena belajar. saya terapkan seperti bermain Bapak. Oh. Nggak semuanya di dunia ini jahat. Saya Iya. bilang kayak gitu. Pasti ada teman abang yang si A, B, C Iya. yang masih support abang. Dan yang saya kecewakan sudah pelaku melihat video yang viral, akhirnya mengirimkan itu ke WA anak saya, seakan-akan dia tidak tahu pernah ikut melakukan gitu. Gitu ya. Dia namanya anak-anak ya. Iya, saya tidak bisa Kemarin-kemarin mengatakan. lah ya, gitu. Saya meminta ketegasan orang tua, Iya. pertanggungjawabkan apa titipan kalian kan di sekolah hanya ini kita cuma dikasih tools, ayo kita jalani. Bukan kalian titip seperti ketok magic anak jadi baik, jadi pintar, nggak bisa seperti itu. Nah, Ibu, saya dengar juga sudah diturunkan tim psikologis ya ke anak ya. Dari mana itu tim psikologis untuk? Masih proses, Masih belum, proses, ya? masih kayak menghubungi saya, memfollow up, mengkonfirmasi. Nah, itu dari lembaga apa, Bu? KPAD lalu ke KPAD ya? KPAD Jakarta ya? Tadinya Mereka tahu dari mana? Dari viralnya video itu atau dari ada bantuan teman saya, Firman, ya. dilaporkan kasusnya. Akhirnya dilaporkan kasusnya. Jadilah pendampingan KPAD ya? Iya, tapi masih proses. Gitu. Proses sempat ditanya anaknya? Karena kita mengisi G-form. Oh, G-form. Iya. Ya. Tapi belum sampai ngobrol secara face to face. Belum, karena kan memang semuanya masih berjalan Masih prosesnya. berjalan. Nah, Bu, terakhir dari kasus-kasus yang dialami Ibu itu harapannya apa nih buat sekolah yang di luar juga yang masih banyak seperti ini yang dialami Ibu? Ini saya berjuang sampai sini bukan tidak ada resiko, Bapak. Iya, pasti. Saya ingin pembenahan. Iya. Ternyata setelah video saya viral, laporan yang masuk begitu banyak. Apa tuh aja laporan? Ada teman angkatan adiknya yang dadanya diinjak. Di sekolah itu? Di sekolah itu. Ada anak yang operasi lengannya, Iya. perempuan justru. Ada anak yang dicekik. Ini semua dengan beda-beda angkatan, beda-beda pelaku. Dan harusnya berbenah. Karena di angkatan adiknya aja udah 5 yang mengeluarkan diri gitu. Pindah ya. Di angkatan abangnya adik kakak juga. Dibully oleh kakak kelas. Jangan karena banyak orang tua yang mungkin mereka bekerja di instansi mana dan ditekan. Akhirnya kalian berleha-leha. Saya mewakili suara-suara itu, Bapak. Bebenah. Kalian pegang tuh amanah banyak orang gitu. Tolong. Saya masih percaya bahwa pendidikan di Indonesia bisa lebih baik ke depan. Ya. Ya, begitu tadi obrolan kita dengan Ibu Mawar, begitu mengharukan. Memang tidak mudah kasus-kasus bullying ini, perundungan ini. Pihak sekolah juga kadang-kadang gamang gitu membuat sikap. Banyak kasus-kasus yang akhirnya juga selesai seperti ini gitu. Jadi ada satu pihak yang mengalah, memindahkan anaknya dari sekolah tersebut. Tapi persoalannya nggak selesai, gitu kan? Perundungan akan tetap terjadi di sekolah tersebut. Baik, terima kasih Bu Mawar atas cerita-ceritanya. Ini bagian dari inspirasi kita semua. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya.